Part 2. Cinta terpendam adalah cinta yang paling sulit dipadamkan. Kau sedang apa? Davin tiba-tiba saja muncul di dapur dan mendapati Keina sedang memanaskan sesuatu dan mengaduk-ngaduknya di panci. Lelaki itu tampak tertarik dan melangkah memasuki dapur. Mendekat ke arah kompor, kemudian mengernyit, "Apa itu?" Keina menoleh dan menatap Davin dengan malu. Dia tidak menyangka akan dipergoki Davin di dapur selarut ini. Pelayan yang ramah itu bernama Albert dan mereka akhirnya berteman. Sekarang setiap pagi sebelum berangkat ke kampus, Keina pasti akan mampir ke kafe ini untuk membeli minuman kesukaannya, Oreo milkshake. Ini biji vanila yang direbus bersama susu putih cair. Untuk minuman? Ya. Keina mengalihkan pandangan ke panci. Airnya belum mendidih tetapi sudah tampak makin menghangat. Keina harus mengaduknya karena kalau sampai airnya mendidih dan tidak diaduk busanya akan naik dan tumpah dari panci. Aku biasa meminumnya kalau sedang tidak bisa tidur. Kau bisa meminta pelayan membuatkannya untukmu. Tidak. Keina bergumam. Ini sudah jam 11 malam. Mereka semua sudah beristirahat. Aku tidak mau merepotkan. Keina, suara Davin berubah tajam. Khas dikeluarkannya ketika dia merasa jengkel kepada Keina. Para pelayan di mansion ini dibayar untuk melayani majikannya. Dan kau adalah anggota keluarga ini, salah satu majikan mereka. Ya, aku tahu. Hanya saja aku tidak ingin mengganggu orang-orang yang sudah beristirahat malam. Davin menggeleng-gelengkan kepalanya atas sikap keras kepala Keina. Dia melangkah, duduk di kursi kayu di depan meja kayu besar yang ada di dapur itu. Susu itu sudah mengeluarkan aroma harum yang khas, aroma wangi vanila dan gurihnya susu menguar, memenuhi ruangan. Kau bilang tadi kau tidak bisa tidur? Kenapa? Kenapa Davin tidak pergi saja dan membiarkan Keina memasak susu vanila hangatnya dengan tenang? Keina membatin dalam hati, tetapi kemudian menghela napas dan menjawab. Kadang-kadang aku memang susah tidur, terjadi begitu saja. Tidak bisa dijelaskan kenapa. Davin menaruh tangannya di meja, karena banyak masalah di kampus. Kenapa kau bilang begitu? Susu di panci sudah mendidih dan Keina mematikan kompor. Ketika akan menuang ke mug, dia menyadari bahwa isinya cukup banyak. Mau? Tanyanya menawarkan ke Davin. Mau. Kebetulan aku juga sedang susah tidur. Lelaki itu menjawab sambil tersenyum. Senyum tulus yang sangat jarang muncul di wajahnya yang angkuh itu. Karena aku mendengar selain si Sefrina itu, tidak ada yang mau berteman denganmu. Itu tidak masalah. Aku kuliah bukan untuk berteman, tetapi menyelesaikan pendidikanku sehingga aku bisa segera mencari pekerjaan. Keina menuang susu vanila itu ke dua mug, menyaring isinya supaya biji vanila tidak ikut masuk ke dalam mug. Satu untuknya dan satu untuk Davin. Dia lalu meletakkan mug itu di depan Davin. Lelaki itu langsung meraihnya dan menghirup aromanya. Belum bisa mencicipinya karena masih panas sekali. Duduklah. Davin menatap Keina tak terbantahkan. Meskipun sebenarnya Keina sangat ingin kembali ke kamarnya sendirian, dia akhirnya duduk di kursi kayu itu, di depan Davin. Dari kata-katamu, sepertinya kau ingin segera mencari pekerjaan. Ya. Supaya aku bisa hidup mandiri dan tidak merepotkan Nyonya Jonathan lagi. Keina tersenyum tipis.
Aku tahu kalau mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan Nyonya Jonathan kepadaku tidak mungkin. Tetapi setidaknya aku ingin membalas budi dengan uangku sendiri. Tetapi kau bagian dari keluarga ini, menurutku. Davin menatap Keina dan bertanya-tanya, apakah Keina tidak tahu bahwa ayah Keina lah yang menyelamatkan Davin di waktu kecil? Mengorbankan tangannya, mengorbankan keahliannya, dan mengorbankan masa depannya? Kalau memang benar Keina tidak tahu, bagaimana kalau Keina tahu nantinya? Akankah dia membenci Davin? Karena kalau Robert, ayah Keina itu tidak menyelamatkan Davin, dia mungkin akan menjadi pemain biola yang sangat tersohor dan Keina pasti hidup layak. Tidak seperti yang dialaminya. Lagi pula sepertinya Mama tidak mengharapkan pengembalian darimu. Dia cukup puas kalau kau mencapai nilai tertinggi, seperti biasanya. Keina tertawa pelan. Ya, aku akan berusaha untuk poin nilai tertinggi itu. Keina mengamati Davin. Lelaki ini sungguh tampan, sekaligus terasa jauh, tak tersentuh. Keina bahkan kadangkala merasa begitu canggung kepada lelaki itu, meskipun mereka tinggal serumah dan Davin melaksanakan janjinya untuk tidak mengganggu Keina. Ngomong-ngomong, apa yang membuat Davin berubah pikiran secepat itu? Dari membencinya lalu berubah menerima kehadirannya di rumah ini? Bahkan lelaki itu sendiri yang menjemputnya. Apakah penyebabnya hanya karena penyesalan? Keina sudah lama bertanya-tanya, tetapi tentu saja dia tidak berani menanyakannya langsung kepada Davin. Mereka duduk berhadap-hadapan dalam keheningan, di ruang dapur yang temaram itu. Keina meniup susunya dan menikmati aroma vanila segar yang menyeruak, membuatnya santai. Ayahku dulu sering membuatkanku minuman ini di malam hari sepulang kerja. Aku akan meminumnya kemudian tertidur nyenyak dengan santai. Keina menyesap minumannya dan tersenyum kepada Davin. Lelaki itu entah kenapa membalas senyumannya, lalu ikut meniup minuman di muknya untuk kemudian mencicipinya. Enak, suara Davin berubah serak. Aku rasa aku akan tidur nyenyak juga malam ini. Tiba-tiba Keina teringat sesuatu. Dia berbalik dan membuka laci atas dapur dan menemukan biskuit yang dicarinya, Oreo dengan gula vanila yang melapisinya. Sementara itu Davin menatapnya dengan bingung sekaligus tertarik. Kau sedang apa? Aku mau mencampur Oreo ini dengan susu. Mata Davin menatapnya ngeri. Apa? Nanti akan jadi bubur biskuit kental yang menjijikkan, gumamnya, mengamankan susu hangatnya seolah takut Keina juga akan menuang Oreo itu ke minumannya. Keina melirik Davin dengan tatapan mencela, biskuit ini tidak akan hancur menjadi bubur, dia akan menjadi remahan keras yang memberikan cita rasa khas. Kau belum mencobanya, ini enak. Aku selalu minum Oreo milkshake setiap pagi di kafe langgananku. Di mana? Davin langsung bertanya dan tertarik. Dia tidak pernah tahu bagaimana kegiatan Keina sehari-hari, yang dia tahu Keina selalu berangkat kuliah lalu pulang ke mansion. Informasi ini membuatnya ingin tahu. Di Garden Cafe, sebuah kafe dengan nuansa hijau dan taman dengan dinding-dinding kaca yang indah, mata Keina berbinar, dan Oreo milkshake yang paling enak di dunia. Davin terkekeh. Sepertinya aku harus mencobanya kapan-kapan. Lelaki itu lalu melirik ragu ke arah Keina yang sekarang memecah Oreo itu menjadi serpihan-serpihan dan menaburkannya ke dalam gelas susunya. Setelah semua Oreo hancur dan tertuang di dalam gelas susunya,
Keina mengambil sendok dan mengaduknya sehingga titik-titik gelap muncul dari susu yang semula putih itu, menimbulkan warna keabuan. Kau benar-benar akan meminumnya? Davin menatap Keina dengan pandangan tak percaya. Keina tertawa, lalu meneguk susu Oreo itu dengan nikmatnya, kemudian menatap Davin mengejek. Ini adalah minuman yang sangat lezat. Benarkah? Tanpa diduga, Davin mengambil gelas itu dari tangan Keina dan meneguknya. Sementara itu Keina tertegun dengan perbuatan Davin. Lelaki itu meneguk dari gelas yang sama dengannya, sebuah bentuk keintiman yang tidak disangkanya. Keina masih tertegun ketika Davin meletakkan gelas itu di depannya, tersenyum misterius. Kau benar, ternyata enak. Keina masih melirik gelas itu, susunya masih setengah. Tapi ada bekas bibir Davin di sana. Apakah dia boleh meminum dari gelas itu? Kalau nanti mereka minum di tepi gelas yang sama, bukankah sama saja mereka sudah berciuman secara tidak langsung? Pipi Keina memerah dengan pikiran itu, membuatnya salah tingkah. Sementara Davin tampaknya tidak peduli, dia menatap Keina dan mengerutkan keningnya. Kenapa diam? Ada apa? Keina langsung menggelengkan kepalanya, dan meraih gelas susu itu dalam genggamannya. Tidak ada apa-apa. Davin mengedipkan sebelah matanya. Kapan-kapan ajak aku ke Garden Cafe itu. Aku ingin tahu seperti apa minuman paling lezat di dunia menurut versimu. Gumamnya menggoda, lalu berdiri dan melangkah pergi meninggalkan Keina di dapur. Davin memarkir mobilnya di pelataran kampus. Kedatangannya di kampus Keina ternyata memang mencolok. Beberapa orang tampak berkerumun dan mulai menatapnya dengan tertarik. Beberapa perempuan tampak tak malu-malu melemparkan tatapan mata memuja. Davin sudah terbiasa menerima tatapan semacam itu, dari tatapan kagum, tatapan iri, tatapan memuja dan banyak lain jenisnya. Dia sudah belajar untuk tidak mempedulikannya. Dengan tenang dia melangkah melalui pintu kaca besar di gedung kampus itu dan melangkah menuju hall depannya. Kedatangannya rupanya sudah menyebar dengan cepat, karena salah satu petinggi kampus tampak turun dari tangga dan menyambutnya. Pengaruh Mama Davin memang besar di kampus ini. Karena Mama Davin adalah pemilik kampus swasta paling megah di kota ini. Meskipun itu tak menghentikan mereka membenci anak angkat Mama. Batin Davin mencibir dalam hati. Tuan Davin, kenapa Anda tidak mengabarkan kedatangan Anda sebelumnya? Petinggi kampus itu menyambutnya dan menyalaminya. Davin menyambut uluran tangan itu dan tersenyum. Saya bukan dalam kunjungan resmi menemani Mama saya. Saya hanya kebetulan lewat dan sekalian mampir untuk menjemput adik saya. Adik Anda? Petinggi kampus itu mengerutkan keningnya. Maksud Anda, Keina? Tidak. Mungkin lain kali. Davin menganggukkan kepalanya dan melangkah meninggalkan petinggi kampus itu. Dia menelusuri koridor demi koridor berlantai marmer itu dengan tenang. Seluruh bagian dari kampus ini sudah sangat dihafalnya, karena dulu dia juga bersekolah di sini sebelum melanjutkan magisternya di England. Dia melangkah menuju kelas Keina. Seharusnya, kalau Keina belum pulang, dia ada di sana. Davin rupanya tidak salah. Dia menemukan Keina sedang duduk di salah satu sudut kelas, sendirian dan membaca buku yang tampaknya sangat menarik baginya karena dia seperti larut di dalamnya, tak peduli dengan dunia luar.
Rupanya perkuliahan sudah selesai dan sekarang para mahasiswa sedang berdiskusi santai sebelum pulang. Davin melangkah mendekat dan begitu orang-orang menyadari dia datang, suasana langsung berubah. Semua menatap ke arahnya, tetapi Davin tidak peduli. "Keina," panggilnya lembut. Keina yang sedang menunduk mengangkat kepalanya, menatap ke arah Davin, lalu matanya membelalak, kaget. "Kenapa kau di sini?" Suaranya setengah berbisik, setengah tercekik. "Menjemputmu. Aku kebetulan lewat." Keina menoleh ke arah sekeliling. Davin benar-benar membuktikan kata-katanya. Dengan kedatangannya ke sini, terang-terangan menjemput Keina. Dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa Keina adalah bagian dari keluarga Jonathan yang harus dihormati. Davin terang-terangan menunjukkan bahwa Keina harus diperlakukan sama seperti ketika mereka semua menghormati keluarga Jonathan. Semua orang memandang ke arah mereka. Dan ketika Keina menatap orang-orang itu, semuanya mengalihkan pandangan. Tidak berani balas menatap. Well, ternyata kehadiran Davin cukup mengintimidasi di sini. "Aku tidak perlu kau melakukan ini semua." Keina berbisik lirih, yang hanya bisa didengar oleh Davin saja. Hal itu membuat Davin terkekeh. "Aku cuma datang menjemputmu Keina, jangan berpikiran terlalu rumit. Ayo kemasi barang-barangmu. Ikut aku." Ketika itulah Keina menatap kedatangan Sefrina dari pintu kelas. Tadi Sefrina bilang mau ke kamar kecil. Dia mengajak Keina untuk mampir ke toko roti di dekat kampus sebelum pulang. Dan Keina sudah bilang iya. Jadi dia tidak mungkin mengikuti Davin pulang begitu saja. "Sefrina." Keina memanggil Sefrina yang tampak ragu melangkah ketika menyadari sosok Davin yang berdiri menghadap Keina, membelakangi Sefrina. "Sefrina." Keina memanggil Sefrina yang tampak ragu melangkah ketika menyadari sosok Davin yang berdiri menghadap Keina, membelakangi Sefrina. Meninggalkan London, kota yang bisa dikatakan merupakan tempat dia menghabiskan sebagian besar hidupnya, masih misterius. Belum lagi alasannya mendekati Keina yang masih dipertanyakan. Yang berdiri di depan Davin adalah seorang perempuan yang cantik. Dengan tubuh mungil yang tampak rapuh dan rambut panjang menjuntai. Sefrina tampak seperti peri yang sangat cantik. "Aku mungkin harus memprotes Mama karena membatalkan pertunangan itu," Davin bergumam dalam hati, tetapi kemudian menatap Keina dan senyumnya semakin dalam. Tetapi bagaimanapun juga Keina terasa lebih menarik, entah kenapa. Mungkin karena mereka berasal dari latar belakang berbeda, sehingga Davin merasa akan terus menemukan hal-hal baru jika bersama Keina. Davin lalu mengalihkan pandangannya kembali kepada Sefrina. "Hai, aku sering mendengar namamu dari Keina." Davin bersikap ramah, seolah-olah tak tahu kalau Sefrina adalah mantan tunangannya. Sefrina mengamati wajah Davin lama, sebelum kemudian tersadar dan menjabat uluran tangan Davin. "Aku Sefrina. Terima kasih sudah mau berteman akrab dengan adikku. Keadaan sulit baginya di sini, dan aku senang dia bisa menemukan teman yang bisa mendukungnya." Sefrina tertawa, "Aku cuma mengikuti kata hatiku, dan tidak peduli dengan pemikiran dangkal orang-orang." Keina sungguh teman yang baik. Keina yang masih duduk di kursi kelasnya mengamati kedua orang di depannya itu. Mereka tampak sangat cocok ketika berhadap-hadapan seperti itu. Tampan dan cantik, dan berkelas.
Dan sudah pasti sama-sama dari keluarga kaya. Kalau mereka berpasangan pasti akan menjadi pasangan yang membuat iri orang-orang yang memandangnya saking cocoknya. Keina, ayo kita pulang. Keina tersadar dari lamunannya. Tapi aku sudah berjanji kepada Sefrina untuk menemani ke toko roti. Kehidupan di masa itu biarpun sulit dan berkekurangan, tetapi terasa menyenangkan karena kehangatan yang mereka miliki. Lain kali saja Keina, kasihan Davin sudah susah-susah menjemputmu kemari. Sefrina tersenyum manis, lagi pula kita kan bertemu lagi besok, kita bisa ke sana sepulang kuliah besok. Oh, oke. Maafkan aku Sefrina. Keina beranjak dari duduknya dan memasukkan buku-bukunya ke dalam tas. Aku tidak sabar menanti besok. Dia membiarkan Davin dengan gentle meraih tasnya dan membawakan tasnya. Aku juga tidak sabar. Sefrina melambai, masih dalam senyum manisnya. Keina lalu melangkah mengikuti Davin. Meninggalkan Sefrina yang berdiri diam, mengamati mereka berdua sampai menghilang. Malam itu hujan turun dengan lebatnya. Tak terkira, diiringi suara angin dan hujan. Sementara Keina berbaring di ranjangnya gemetaran. Mencoba menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai dengan kepala dengan selimut. Tetapi setiap suara guntur menggelegar dia terlonjak kaget lalu meringis ketakutan. Tidak ada yang tahu selain ayahnya. Tetapi Keina memang takut dengan guntur. Dulu sewaktu kecil kalau mendengar suara guntur, Keina akan menangis meraung-raung. Dan ayahnya akan memasukkannya ke dalam selimut bersamanya. Ketika Keina beranjak dewasa pun sama saja, dia akan mengetuk pintu kamar ayahnya. Dan minta izin untuk bersembunyi di balik selimutnya sampai badai guntur di luar reda. Ayahnya adalah satu-satunya tempat Keina bergantung. Guntur berbunyi lagi. Kali ini demikian kerasnya sampai membuat kaca-kaca dan kusen jendela bergetar menimbulkan bunyi yang tak kalah kerasnya. Keina berusaha menahan ketakutannya, sambil menyusut air matanya. Ayahnya. Di saat seperti ini dia merasa amat sangat merindukan ayahnya, dan berharap ayahnya masih hidup. Tiba-tiba lampu mati. Gelap gulita. Cahaya yang masuk hanyalah kilatan-kilatan guntur yang menembus kegelapan, menimbulkan bayangan-bayangan menakutkan yang kemudian menghitam secepat kilat. Keina makin gemetar, makin takut. Astaga! Kapan siksaan ini akan berakhir? Kapan hujan guntur itu akan berhenti? Keina begitu takut. Ketakutan yang tidak mampu dijelaskannya ketika mendengar suara guntur. Ketakutan yang menggelayutinya, entah kenapa, dan entah karena apa. Lalu pintu kamarnya terbuka. Keina, kau tidak apa-apa? Lampu mati sebentar sepertinya ada pohon tumbang menimpa kabel listrik di luar. Tetapi sedang diperbaiki. Itu suara Davin. Dan kemudian, tanpa mempedulikan rasionalitasnya, meskipun nanti kalau dia sudah tidak ketakutan Keina pasti akan merasa malu, dia melompat dengan histeris dari ranjang. Melemparkan selimutnya dan setengah berlari, lalu menubruk Davin dengan kerasnya, hingga tubuh lelaki itu sempat mundur sedikit, lalu memeluknya erat-erat. Pada saat yang sama guntur menggelegar lagi dengan kerasnya, dan seluruh tubuh Keina mulai bergetar. Keina. Davin tidak menolak pelukan Keina. Dia balas memeluk perempuan kecil itu,
berusaha menenangkan tubuh kecil yang gemetaran tenggelam di pelukannya. Ketika petir menggelegar lagi dan Keina berjingkat kaget lalu makin erat memeluknya, Davin tahu, Keina takut pada suara petir. STTT, dia berbisik lirih, berusaha menenangkan Keina. Perempuan ini memeluknya begitu erat sampai membuatnya susah bernafas, dan Keina pasti melakukannya tanpa sadar. Davin tersenyum, kalau Keina sadar, dia pasti tidak akan mau memeluknya seperti ini. Tiba-tiba Davin teringat, lalu tersenyum penuh syukur. Untunglah hujan deras waktu itu, ketika dia menemukan Keina setelah terusir dari mansion. Hujan deras waktu itu tidak dihiasi oleh petir yang menggelegar seperti ini. Kalau tidak mungkin Keina sudah melemparkan dirinya ke pelukan siapapun yang dia temukan, Davin tersenyum kecut. STTT. Tenanglah sayang, jangan takut. Ada aku di sini. Lampu akan menyala sebentar lagi. Ayo akan kutemani kau sampai tertidur. Seluruh tubuh Keina bergetar ketika Davin mengangkatnya seolah dia sangat ringan, lalu meletakkannya di ranjang. Davin duduk di tepi ranjang dan menyelimuti Keina. Tidurlah, aku akan ada di sini menemanimu. Keina mengangguk dan memejamkan matanya. Petir menyambar-nyambar di luar dan suara guntur menggelegar. Tetapi kehadiran Davin rupanya membuat Keina lebih tenang. Perempuan itu masih mencengkeram jemari Davin seolah takut ditinggalkan. Dan kemudian lampu menyala kembali, memenuhi kamar dengan nuansa kuning lampu tidur yang temaram. Hujan mulai reda pada akhirnya. Lama kemudian, meskipun aliran airnya masih tercurah ke bumi. Keina tampaknya sudah diambang tidurnya. Dia menatap Davin dengan mata setengah terpejam dan tersenyum. Terima kasih, Davin, gumamnya pelan sebelum larut di dalam tidurnya. Davin hanya menatap Keina yang sudah terlelap itu. Dia lalu hendak melangkah berdiri, tapi tangan mungil Keina ternyata masih menggenggam tangannya begitu erat. Lelaki itu lalu duduk lagi dan termenung di atas ranjang, kembali menatap wajah Keina dalam-dalam. Bersambung ke part 3.